Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah SDN 75 Krui telah meluangkan waktunya. Pada kesempatan kali ini saya selaku CGP nih Pak memiliki tugas demonstrasi kontekstual untuk mewawancarai 2-3 kepala sekolah mengenai pengambilan keputusan seperti itu Pak. Jadi saya harapkan Bapak bisa memperhatikan paling tidak sekitar 20 menit seperti itu Pak. Oh iya, siap. Kita langsung mulai ya Pak ya. Oke, siap. Pertanyaan yang pertama nih Pak, selama ini bagaimana sih Bapak itu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Jadi begini, di dalam lingkungan sekolah itu ada beberapa kasus. Di antaranya yang kita sebutkan ada 2 kasus. Ya, dari 2 kasus itu dapat kita bedakan, di antaranya itu dilema etika dan satu lagi itu rujukan moral, di mana dilema etika itu yang membedakan antara benar dan benar. Nah, sementara itu bujukan moral itu yang membedakan antara benar dan salah. Itu di antaranya. Iya. Jadi ada 2 kasus modelnya yaitu antara benar dan benar dan salah. Ya. Selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? No, jadi begini, di dalam pengambilan keputusan dari 2 kasus kepentingan yang sama-sama benar itu kita didasarkan rasa peduli. Nah, di antaranya peduli, kasih sayang. Nah, lalu kita memikirkan dampak dari jangka pendek dan jangka panjangnya. Nah, jangan kita terlalu cepat mengambil keputusan itu karena dampaknya itu nanti. Gitu. Iya. Jadi ketika kita mengambil keputusan itu harus dikaitkan dengan nilai kebajikan. Iya, nilai kebajikan ya. Saling peduli. Peduli. Jadi tidak asal mengambil keputusan. Ya, betul. Banyak pertimbangan. Banyak pertimbangan, peduli, kasih sayang karena kita selaku manusiawi. Nah, dan jangan lupa dampaknya. Jadi kalau suatu pengambilan keputusan itu ada dampak gitu ya Iya, Pak ya? betul. Jangka panjang. Iya. Baik, menuju pertanyaan yang ketiga nih Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Jadi dalam mengambil keputusan itu kita ada beberapa langkah yang kita ambil. Nah, misalnya dengan menganalisa dulu kasusnya, kasus seperti apa. Nah, lalu melihat siapa yang terlibat. Nah, jadi nilai itu apa saja yang itu yang bertentangan, misalnya dari kasus siapa yang terlibat, siapa saja. Nah, jadi dengan itu ada beberapa fakta yang mendukung. Nah, jangan kita cuma mendengar dari satu pihak, misalnya satu kasus. Nah, serta melakukan uji kebenaran itu tadi, ya, seperti yang Bapak katakan dalam berbagai kasus kita tidak boleh mendengarkan dari satu pihak, tapi kita harus mendengarkan pendapat dari pihak yang lain. Di situ baru kita ambil satu keputusan. Melibatkan banyak pihak. Iya, betul. Nggak semata-mata karena keinginan saya sendiri gitu. Iya, betul. Nah, betul. Begitu. Jadi kita lihat kasusnya siapa, apa, nah keterlibatannya mana, lalu kita mengambil keputusannya tidak dari satu belah pihak yang dapat. Gitu. Super sekali jawabannya. Kemudian menuju pertanyaan selanjutnya nih Pak. Apa? Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika
itu ada nilai-nilai yang bertentangan dalam kasus ini biasanya. Ya. Jadi menentukan siapa itu yang terlibat di kasus ini, siapa, lalu mengumpulkan fakta, data, bagaimana apa yang terjadi di lapangan, begitu. Fakta-fakta yang relevan tentunya, bukan asal kita mendengarkan dari selentingan, begitu. Nah, lalu pengujian benar dan salahnya. Nah, dari situ. Nah, lalu menguji paradigma benar dengan benarnya. Saya rasa. Jadi hal-hal efektif itu harus ada pengujian. Iya, harus ada pengujian. Berarti selama ini dalam pengambilan keputusan memang tidak bisa asal-asal. Iya, betul, karena dampaknya. Pak ke depan. Iya. Baik, selanjutnya nih Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan? Kasus-kasus tidak etika yang pernah Bapak alami di sekolah. Jadi banyak sih tantangan yang sering kita ambil dalam beberapa keputusan itu ya. Nah, namun demikian harus kita pertimbangkan itu dampaknya. Nah, yang ada, misalnya berpikir dengan matang tuh, dan jangan menuruti emosi. Apalagi ya misalnya kita dengan seseorang ada faktor atau dendam pribadi, otomatis itu nanti akan menimbulkan emosi dalam mengambil satu keputusan. Nah, lalu berpengaruh dengan arahan orang lain, jangan terpengaruh. Kita harus kekeh dengan keputusan kita tadi. Ibaratnya jangan terprovokasi lah, begitu dengan yang lain, dan menentukan tentang nilai-nilai kebenaran itu tadi. Ya. Jadi tantangan-tantangan yang Bapak alami itu bisa Bapak atasi sendiri gitu ya, dengan menggunakan berbagai jalan keluar seperti itu ya. Ya, yang jelas kita hadapi dengan hati dingin lah istilahnya, dengan keadaan emosi begitu. Karena emosi itu tidak akan menyelesaikan suatu masalah. Kemudian seperti ini Pak, ini kan kita berbicara masalah tantangan Pak. Ya. Secara realitanya nih Pak, kalau Bapak menghadapi misalnya nih, Bapak membuat sebuah keputusan namun ditentang dengan orang banyak gitu. Kira-kira apa yang bisa Bapak lakukan untuk bisa meredam itu? Untuk meredam tantangan itu ya kita perlu ambil berbagai fakta tadi dari keputusan yang lain tadi. Sebelum kita ambil keputusan ya sampai di mana dan apa keinginan mereka, sampai di mana salah dan benarnya, kita harus bilang. Ya. Menuju pertanyaan selanjutnya nih Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus tidak etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan cepat atau memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikannya, atau ada bentuk prosedur lain yang Bapak jalankan? Jadi begini, pada kasus delima etika itu misalnya yaitu yang bersifat ringan misalnya, yang bersifat ringan itu biasanya langsung bisa kita selesaikan di saat itu. Nah, itu yang bersifat ringan. Namun pada masalah yang agak lebih besar biasanya itu diperlukan jadwal tertentu untuk menyelesaikannya. Nah, sesuai dengan prosedur, misalnya dalam tanda kutip jadwal tertentu kita akan kumpulkan dulu fakta, lalu dari berbagai pihak seperti yang Bapak katakan tadi, untuk menguatkan kebenarannya tadi. Jadi Bapak harus mengumpulkan beberapa fakta terkait masalah ya Pak, kalau untuk yang terjadwal gitu ya Pak. Iya. Kemudian Bapak juga mengumpulkan pihak-pihak yang terkait. Iya, betul. Biasanya pihak-pihak yang terkait itu siapa aja Pak? Ya, biasanya pihak yang terkait itu yang waktu kejadian itu ada saat itu ataupun yang punya konteks kepentingan dengan masalah tersebut.
masalah itu ada di dalam suatu kelas, berarti Bapak melibatkan wali kelas. Iya, wali kelas. Masalah itu sudah terlalu bisa dikatakan parah gitu Pak, Bapak akan melibatkan orang tua murid atau tidak Pak? Ya, yang jelas kita melibatkan karena begini Bu, kita di sekolah ini kita punya stakeholder. Nah, diantaranya itu ada komite kita, ada wali murid. Nah, otomatis kalau misalnya masalah yang besar itu kita melibatkan mereka-mereka itu tadi. Nah, biar masalah itu bisa kita selesaikan di dalam lingkungan sekolah. Jadi banyak pihak terkait gitu Ya. menyelesaikan masalah. Kemudian gini Pak, kalau masalah tersebut sampai dibawa ke media, tapi kita menyelesaikan keputusan itu ada di jalan Pak. Kita udah Ya. melakukan langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan, mengkaji ulang masalah tersebut, kemudian mendapatkan sebuah keputusan gitu. Tiba-tiba ada wartawan nih misalnya Pak, tiba-tiba kita masuk di koran gitu Pak, tapi dengan masalah kita benar seadanya itulah dan tidak dibuat-buat gitu. Iya. Bagaimana tanggapan Bapak? Nah, jadi masalahnya begini, kita lihat dulu medianya itu bagaimana. Nah, apakah media itu memang punya kepentingan lain atau bagaimana medianya mengangkat yang baik atau yang buruk? Karena masalahnya begini. Nah, dalam situasi tadi seperti yang Ibu katakan tadi, misalnya di sekolah kita sudah ketemu titik terang. Katakanlah sudah ada dalam kasus itu sudah ada suatu itikat baik atau itikat damai lah dari satu kasus. Nah, sementara dari media mengangkat gitu. Nah, kita lihat dulu dari mana kalimat-kalimat yang diapakan oleh media begitu. Itulah dia kita perlu mediasi dengan mereka. Ya, Pak. Jadi dipertegas kasusnya itu sesuai dengan fakta atau tidak gitu ya Pak. Yang ditakutkan kan media melebih-lebihkan. Nah, gitu ya. ya. Kalau misalnya Pak sesuai fakta yang ada gitu, tidak apa-apa itu ya Iya, Pak. Kita tidak kan apa-apa. Bapak siap memberikan klarifikasi. Iya, karena kita kan sesuai karena dari kasus tadi kan ada kesepakatan dan ada hitam di atas putih. Nah, kita bisa menunjukkan ini loh bahwa kita sudah menemui titik terang dari satu perdamaian. Gitu. Nah, jadi mereka tidak bisa menuntut atau yang lebih panjang lebar lagi gitu. Luar biasa jawaban Bapak. Kemudian nih Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil sebuah keputusan mengenai dilema etika? Oh, jadi begini. Jadi di tempat kita ini, di sekolah kita ini ada kan guru, salah satu guru itu ya CGP, dia sekarang lagi ngikutin calon guru. Jadi, nah itu dia di sekolah ini berperan aktif. Nah, ya berperan aktif biasanya itu bagaimana untuk memajukan sekolah, karena CGP ini ya super sekali orangnya, ya istilahnya harus menguasai IT. Nah, lalu dengan kemampuan yang rata-rata lah istilahnya itu. Nah, jadi yang memberikan wawasan dan pengetahuan sama mereka teman-teman sejawatnya itu ya. Nah, yang dengan berhubungan prosedur pengambilan keputusan. Dalam kita lagi ngebahas dilema tadi kan ya. Jadi kita mengambil keputusan dalam menghadapi salah satu dilema etika tadi. Ya. Jadi menurut Bapak, CGP Bapak berperan aktif gitu ya Pak ya? Ya. Kebetulan itu saya sendiri gitu. Ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah kalau seperti itu. Makanya dalam di sekolah ini yang sering saya ikut sertakan atau saya libatkan diantaranya CGP yang dari lahir sedang CGP, lalu yang mengikuti IKN karena itu sangat berhubungan Bu. Lalu guru-guru muda yang
masih sinergi gitu ya, dalam arti kata untuk membangun sekolah kita biar kedepannya lebih baik. Seperti itu menurut Bapak ya. Saya mohon doanya nih Pak, Ya. semoga saya bisa menyelesaikan pendidikan saya sampai selesai seperti itu Pak, dengan lancar dan berbahagia. Ya, yang jelas jaga kesehatan. Terima kasih nih, Pak ya. Kemudian pertanyaan terakhir nih Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Jadi begini Bu, jadi dalam kita mengambil keputusan yang kita lakukan itu kita harus mempertimbangkan, ya, mempertimbangkan paradigma ya, jelasnya itu. Lalu proses berpikir sebelum kita pertimbangkan, kita pikirkan ya dari dilema etika tadi itu. Nah, yang selanjutnya dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah. Misalnya ya langkah-langkah yang sistematis sesuai dengan pendampingan atau pendengaran kita atau misalnya seperti yang kita ini kan dengan menteri pendahulu kita yaitu kayak Haji Dirgantoro misalnya itu bapak pendidikan kita itu ya di sana dia kan itu muridnya itu merasakan kebahagiaan yang setinggi-tingginya itu setelah melaksanakan proses pembelajaran pada saat ini. Nah itu dengan satu yaitu Tuturi Handayani itu. Nah kita menyebutnya sebagai sekarang ini Merdeka Belajar. Dalam arti kata Merdeka Belajar itu sekali lagi kalau menurut pendapat saya sebenarnya merdeka apa, tapi kita ikut ya merealisasikan kemauan anak. Nah, bagaimana anaknya kita tidak terlalu ortodoks mengajarkan gurunya harus ini loh. Merdeka Belajar itu pada hakikinya ya merdeka buat anak-anak. Bapak ini terkait dengan Merdeka Belajar. Ya. Mana Merdeka Belajar itu bukan berarti merdeka tanpa batasan. Iya. Kita kembalikan kembali kepada potensi anak-anak Anak ya, itu karena sendiri. mereka memiliki potensi yang berbeda. Berbeda. Pendidikan mereka Ya. masing-masing. Ya, pastinya mereka ada yang lebih dominan dia misalnya mewarnai atau menggambar. Nah, mungkin di matematikanya dia agak berkurang kan, dia ke IPAS-nya ada hubungan karena ya pengetahuan dengan alam. Ya, saya setuju sekali ya Pak ya, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara ya Pak ya, bahwasanya murid-murid itu, anak-anak itu harus kita selamatkan mereka sesuai dengan kodratnya ya Pak ya. Kemudian kita juga dalam mengambil sebuah keputusan tentunya harus berpihak kepada murid ya Pak ya. Ya. Dimana kita harus mendahulukan kepentingan murid, kemudian kepentingan orang lain. Orang banyak. Baik Bapak, demikian sesi wawancara kita. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang sudah diberikan. Apabila ada sesuatu yang kurang berkenan gitu, saya mohon maaf Pak. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Perkenalkan saya Mary Sitianaga, salah satu TGP dari SDN 75 Krui Kabupaten Pesisir Barat. Pada kali ini saya akan mewawancarai Bapak selaku kepala sekolah dari SDN 8 Krui Pak, mengenai sistem pengambilan keputusan berdasarkan nilai kebajikan universal seperti itu Pak. Kira-kira waktunya itu 10 sampai 20 menit gitu.
Jadi kita menanggapi bahwa dalam kasus etika itu dalam suatu kepemimpinan itu memang harus ada, kemudian rujukan moral itu tetap ada. Tetapi apa? Kita bisa mengkondisikan hal-hal yang seperti itu dengan adanya bermusyawarah, berkoordinasi dengan bawahan. Itu. Jadi dalam mengambil suatu keputusan Bapak tetap melibatkan bawahan Bapak gitu ya? Kita melibatkan bawahan kita, karena bawahan itu adalah salah satu tonggak kita kepemimpinan. Seperti itu ya Pak ya. Baik, pertanyaan selanjutnya nih Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Kemudian terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama besar atau sama-sama mengambil nilai kebajikan. Nah, jadi kita mengambil suatu keputusan, kita lihat keputusan itu apa sih dan mau dibawa kemana. Nah itu keputusannya. Jadi kita mengambil kebijakan, ada suatu kebijakan namanya bahwa kebijakan itu memang harus ada, tetapi tetap apabila ada kebijakan kita tetap melanggar suatu aturan itu dalam kebijakan karena tidak sesuai dengan aturan-aturan yang sudah berlaku. Kemudian kebijakan itu kita minimal kita penuh pertimbangan dengan kebijakan-kebijakan. Tidak semua masalah harus ada kebijakan. Kita lihat, nah, seperti apa kata saya tadi, kebijakan itu mau dibawa kemana? Itu. Seperti itu ya Pak. Jadi tetap ada suatu kebijakan yang harus Bapak ambil gitu ya untuk menyelesaikan suatu permasalahan sekolah. Ya, baik, super sekali Pak. Kemudian lanjut pertanyaan selanjutnya nih Pak ya. Langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Ya, langkah-langkah pertama kita mengidentitas artinya permasalahan ataupun permasalahan yang ada di sekolah. Kemudian kita melihat bahwa sekolah ini kita kondisinya sebagaimana sekarang. Itu langkah-langkah kita harus mempunyai program kerja istilahnya ya. Nah itu program kerja kita mempunyai sesuatu keinginan lebih maju daripada hasil besok lebih daripada hasil. Jadi langkah-langkah yang biasanya Bapak ambil dalam menyelesaikan suatu permasalahan itu adalah identifikasi masalah sebelumnya, kemudian disesuaikan dengan kondisi sekolah, kemudian disesuaikan dengan program kerja yang ada di sekolah Bapak ini ya Pak ya. Ya baik. Kemudian selanjutnya nih Pak, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan sebuah keputusan pada kasus-kasus dilema etika nih Pak? Dalam hal pengambilan keputusan yang efektif ya di dalam dilema etika ya. Nah jadi kita mengambil suatu keputusan dalam dilema etika itu kita pelajari dulu dilemanya bagaimana sih dan sampai di mana sih dilema itu kita ambil suatu keputusan. Kemudian yang ada dilema etika itu minimal kita ajak musyawarah. Apa sih dilemanya? Dilema kenapa kok bisa ada dilema yang demikian? Itu. Berarti itu ya Pak. Jadi dilemanya dipelajari dulu. Ya, seperti apa itu termasuk dilema ataukah bujukan seperti itu ya Pak ya. Baik. Kemudian hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak nih dalam mengambil sebuah keputusan pada kasus dilema etika? Dalam mengambil suatu keputusan pasti ada tantangan. Setiap kita mengambil suatu tugas sebagai kepemimpinan itu pasti ada tantangan. Baik itu dari dalam, baik itu dari luar, ataupun dan lain-lain. Kenapa? Karena kalau kita bekerja tidak ada tantangan itu tidak etis begitu, ya kurang bagus karena niat kita bekerja itu ingin lebih maju ke depannya, begitu Bu. Betul Pak ya. Jadi tantangan-tantangan itu berasal dari luar dan dari dalam ya Pak di sekolah. Kemudian Bapak sendiri untuk menyelesaikan tantangan tersebut harus seperti apa nih sikap Bapak yang selama ini Bapak pegang teguh gitu? Ya, kita punya sikap bahwa kita sikap teguh, artinya kita menghadapi sikap hal seperti dilema itu, tantangan itu dengan lapang dada. Nah, kita carikan suatu solusi untuk permasalahan dilema tersebut supaya ke depannya
mencicil dilema-dilema yang ada di sekolah itu. Seperti itu ya Pak ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala ya, atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan suatu permasalahan? Biasanya kan permasalahan itu kan ada yang langsung selesai, ada yang membutuhkan waktu-waktu tertentu nih Pak untuk diselesaikan. Kalau memang ada, seperti apa? Kemudian prosedur apa yang biasanya Bapak jalankan? Kita permasalahan itu memang terkadang bisa selesai saat ini, tetapi terkadang juga tidak bisa kita selesaikan dalam sesingkat-singkat waktu. Kita butuh proses, artinya seperti kita lihat dilema itu, apakah itu dilemanya sangat besar permasalahannya ataupun kecil. Kalau kecil permasalahan sudah barang tentu dilema tersebut, permasalahan tersebut bisa kita selesaikan saat ini. Tapi kalau masalahnya sangat besar, sangat meluas, sangat mencuat, artinya itu kita butuh proses dengan melalui jenjang-jenjang itu. Seperti itu ya Pak, dilihat dulu kasusnya ya Pak, besar atau kecilnya, kemudian keterlibatan yang terlibat di dalam masalah tersebut. Betul. Kemudian nih Pak, kalau misalnya masalah Bapak itu terkait dengan dilema nih Pak, dimediakan dengan oleh oknum-oknum gitu. Apabila misalnya berita tersebut diselewengkan, maka apa yang akan Bapak lakukan? Sikap kita memang terkadang permasalahan yang demikian itu timbul dengan tiba-tiba ya. Permasalahan seperti ada berita-berita di media apapun bentuknya, karena sesuatu hal itu dari masuknya itu berita itu dari dalam asalnya, kemudian ada juga dari luar. Nah, jadi kita permasalahan itu kita tanggapi dengan fokus, artinya kita tanggapi, kita ajak apa sebagai media itu ya, kita ajak kita obrolkan bagaimana sih ada permasalahan apa ya. Kalaupun permasalahan itu sesuai dengan adanya, kita turun ke bawah, turun ke rekan kerja anak buah, artinya kita tanyakan ke rekan kerja kita itu permasalahan. Jadi kalau permasalahan diberitakan di media itu, kita itu biasakan saja, biasa aja ya, tenang, kemudian anggap dipertanyakan kepada yang bersangkutan yang membuatkan berita itu apa permasalahan dan bagaimana. Nah, kita turun langsung ke bawah. Kalau mau berita ke media itu memberitakan tentang anggota, tentang apa guru-guru kita, tentang proses belajar mengajar kita. Jadi kita sebagai atasan turun langsung ke bawah, kita lihat dan kita pelajari itu. Seperti itu ya Pak. Jadi kalau diberitakan oleh media itu membuat Bapak nggak masalah, tapi Bapak siap memberikan klarifikasi gitu ya Pak atas masalah tersebut gitu ya. Baik, terima kasih Pak, jawaban Bapak luar biasa sekali, inspiratif ya Pak. Kemudian selanjutnya nih Pak, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah untuk membantu Bapak dalam mengambil sebuah keputusan? Ya, jadi terkadang di sekolah itu kita mengambil suatu keputusan itu memang butuh bantuan kepada kawan ya, kawan kerja kita, partner kerja istilahnya. Dengan demikian kita mempunyai suatu tim ataupun staff, mempunyai suatu tim ataupun staff, dan bagaimana keputusan itu kita mau musyawarahkan. Toh kalau umpamanya kita selaku pemimpin ada keputusan yang tidak kita musyawarahkan, enak kalau keputusan tersebut bagus ya, sesuai dengan jalannya, sesuai dengan keadaannya. Tapi kalau dia sebaliknya itu lebih merepotkan kita sebagai pemimpin. Begitu. Begitu ya Pak ya. Jadi memang selama ini Bapak dalam mengambil sebuah keputusan tidak sendiri. Tidak sendiri. Iya, ada orang-orang yang membantu Bapak ya dengan kerja Bapak seperti itu. Baik. Dari semua hal-hal yang telah disampaikan nih Pak, pembelajaran apa sih yang bisa Bapak petik dari pengalaman dalam mengambil sebuah keputusan? Ya, dalam pembelajaran mengambil suatu keputusan, artinya kita itu apa ya istilahnya, melangkah itu kita rencanakan dulu ya. Kita mempunyai rencana melangkah, artinya melakukan sesuatu itu kita harus ada rencana. Jadi jangan kita
melakukan sesuatu itu dengan spontanitas. Artinya kita melakukan sesuatu hal itu harus ada rencana. Bagaimana sih kalau proses ini, kalau pekerjaan ini, kalau pembuatan ini kita lakukan sesuatu. Nah, karena kalau kita tidak punya sket kerja itu, pekerjaan itu tidak akan terlaksana dengan baik, begitu. Jadi segala sesuatu itu harus ada perencanaan. Iya, perencanaan, betul. Baik Bapak, saya rasa sampai di sini sesi wawancara kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak nih Pak atas waktu dan kesempatan yang sudah Bapak berikan. Apabila ada sesuatu yang kurang berkenan dari saya mohon maaf. Iya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya Bu ya. Saya Mela Setianaga, CGP Angkatan 8 dari usia 75 tahun. Dan yang dalam hal ini saya memiliki tugas Bu untuk mewawancarai 2-3 kepala sekolah mengenai pengambilan keputusan. Sebelumnya saya akan meminta Ibu terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ibu Sri Handayani, Kepala Sekolah SDN 78 Kecamatan Daerah. Ya, Dalam wawancara ini akan memakan waktu sekitar 10-20 menit Bu, apabila Ibu berkenan. siap. Terima kasih banyak Ibu sudah mau meluangkan waktunya untuk kami CGP ya. Langsung ke pertanyaan pertama ya Bu ya. Selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukannya? Sebagai seorang pemimpin sebuah instansi pendidikan, pasti akan beragam kasus yang akan dihadapi. Baik kasus yang keduanya benar, tapi saling bertentangan, yang berkenaan dengan dilema etika ataupun kasus yang salah satunya benar dan yang lainnya salah. Kedua kasus tersebut harus dapat diidentifikasi dengan benar agar tidak ada kesalahan dalam pengambilan keputusan. Dengan cara itu saya mengidentifikasi dari mana dan kedua tersebut adalah untuk memahami masing-masing kasus. Tentu dengan cara memahami kasus tersebut saya harus berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat sehingga permasalahan sudah dipahami, maka saya perlu melakukan beberapa hal untuk bisa memetakan apakah itu merupakan rujukan moral atau dilema etika. Untuk itu perlu dilakukan pembuatan daftar pertanyaan identifikasi kasus. Syarat sebagai kasus merupakan dilema etika jika kedua masalah kebetulan tidak melanggar hukum atau norma-norma yang berlaku menimbulkan ketidaknyamanan sosial. Jika kasus yang diidentifikasi oleh tersebut, maka dipastikan untuk kasus dilema etika dan sebagai jika salah tidak terpenuhi maka kasus itu dibutuhkan. Ya, jadi cara Ibu adalah membuat identifikasi itu mendaftar terlebih dahulu kira-kira kasus yang kira-kira yang benar lawan benar itu termasuk dilema sosial, kemudian yang benar lawan salah itu termasuk kemudian tadi saya juga dengar Ibu banyak sekali melibatkan pihak-pihak. Baik, kemudian Ibu pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, kemudian terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Ibu yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Untuk kasus dilema etika, saya akan mempertimbangkan kedua hal yang sama-sama benar tersebut, membentukkan faktor apa dan pihak di mana. Apakah kepentingan orang atau orang banyak, mengandung nilai-nilai kebenaran atau kesetiaan, rasa adil atau belas kasihan, atau berdampak untuk saat ini atau seterusnya. Seperti itu, jadi Ibu mengambil keputusan itu dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang universal gitu ya Bu. Kemudian dipastikan ketika mengambil keputusan Ibu mementingkan keuntungan untuk orang banyak. Iya, harus dipikirkan untuk orang banyak. Bagus sekali ya Bu ya. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga nih Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini di sekolah? Langkah dan prosedur
sesuai suara hati dan anak untuk berjalan dengan kebenarannya kecil mudorotnya dan besar manfaatnya, dan mempertimbangkan kepentingan peserta didik di kasus tersebut berhubungan peserta didik berdasarkan pada prinsip berpikir berbasis hasil akhir, berpikir basis peraturan atau berpikir basis rasa peduli. Tahap berikutnya lakukan investigasi dan memeriksa kembali fakta-fakta yang ditemukan peluang untuk lalu buat keputusan. Lalu keputusan ditinjau kembali sehingga berkeyakinan kebenaran itu ada dan insya Allah dalam bimbingan ilahi keputusan yang diambil adalah keputusan yang bertanggung jawab. Itu ya Bu. Jadi prosedur atau langkah yang Ibu ambil itu sangat panjang gitu ya, bukan berarti sekedar mengambil keputusan gitu saja, bukan ya. Ternyata ada langkah-langkahnya tadi. Ya, yang saya tangkap tadi dari jawaban Ibu adalah ketika mengambil sebuah keputusan itu berpihak sama murid ya, memperhatikan kepentingan murid gitu ya. Kemudian mementingkan juga keuntungan untuk orang banyak gitu. Terus melakukan peninjauan kembali setelah dilakukan seperti itu Bu ya. Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam kasus pengambilan keputusan dilema etika, hal efektif yang perlu dilakukan adalah dengan menyederhanakan pokok permasalahan dan membangun kebijaksanaan. Jadi kebijaksanaan sangat penting dalam membuat satu keputusan. Luar biasa sekali nih Bu jawaban Ibu. Mudah-mudahan jadi ilmu tersendiri ya buat saya ke depannya gitu kan. Kemudian Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini yang menjadi tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hasil keputusan yang diambil mungkin akan berpihak yang tidak dapat menerima sepenuhnya. Proses untuk dapat memahami sebagian orang untuk secara ikhlas menerima dan menjalani keputusan menjadi sebuah tantangan, serta untuk tetap istiqomah dan menjalani keputusan yang sudah disepakati. Harus ada kesepakatan seperti itu ya. Jadi apabila suatu keputusan itu tidak terdapat titik terang gitu, Ibu terus mencari bagaimana caranya supaya ada kesepakatan. Iya. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus? Karena dalam kasus itu kan Bu, ada yang bisa diselesaikan saat ini dan ada juga yang melibatkan banyak orang dan tidak terjadwal gitu kapan ada penyelesaiannya. Tidak ada jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus. Prioritas kasus mana yang perlu diselesaikan secepatnya, atau kasus yang penting kasus tersebut diselesaikan secara secepatnya agar tercipta lingkungan sekolah dan sehat kondusif buat semua warga sekolah. Jadi harus Ibu begitu ada masalah gimana caranya harus langsung selesai seperti itu ya Bu ya. Iya. Tidak ada penundaan karena akan membuat pusing juga ya Bu ditunda-tunda. Karena ya ditunda besok juga harus diselesaikan juga. Betul sekali Bu. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Ibu nih dalam mengambil sebuah keputusan dalam dilema etika? Komunikasi yang baik dengan semua warga sekolah, pengelolaan emosi yang baik, memahami tentang teori pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin menjadi faktor yang mempermudah dan membantu dalam pengambilan keputusan. Yang pastinya dengan komunikasi yang baik pasti berjalan dengan baik. Seperti itu ya Bu. Iya. Intinya Ibu menjalin komunikasi dengan pihak-pihak terkait, misalnya dengan bawahan Ibu, dengan guru-guru yang lain, gitu ya. Atau bahkan mungkin Ibu melibatkan juga orang tua ya apabila diperlukan. Iya. Kemudian ada pengelolaan emosi juga ya Bu ya. Harus. Ya, karena kalau misalnya emosi gak dikelola malah bukan menyelesaikan. Iya, malah menambah masalah. ya. Betul sekali Bu. Kemudian yang terakhir nih Bu, dari semua hal yang telah disampaikan nih, pembelajaran apa sih yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil suatu keputusan dilema etika? Dalam mengambil sebuah keputusan, maka mengidentifikasi jenis kasus harus dilakukan di awal dan melakukan kemudian pengujian, lalu melakukan pengujian benar melawan benar untuk dapat menentukan paradigma apa yang akan terjadi sehingga mengambil keputusan
yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip yang tidak merugikan siswa. Seperti itu. Ya. Jadi adapun pembelajaran yang ibu bisa dapatkan itu kalau mengambil menyelesaikan sebuah kasus itu pengujian ulang itu harus dilakukan, seperti itu ya. Keberpihakan kepada siswa itu harus ada. Karena sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara nih Bu ya, Bapak Pendidikan Indonesia, kita tuh harus berpihak terhadap murid Iya. dan menghambat. Baik Ibu, pertanyaannya cukup sampai di sini. Terima kasih atas waktu yang sudah Ibu berikan. Mudah-mudahan ini semua bisa membawa manfaat bagi kita dan saya ucapkan terima kasih.